Hanya tinggal menunggu waktu Kevin Dix bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Dan dipastikan pada bulan November Kevin Dix sudah bisa bergabung saat menjamu Jepang dan juga Arab Saudi. Wis, ngeri. Wis lah. Pokoknya Erick Thohir, PSSI dan jajarannya selalu memberi kejutan-kejutan. Kalau kita berbicara permainan, kita berbicara strategi, pasti kita akan berbicara Sintayong. Banyak sekali para netizen-netizen Indonesia yang menyuarakan STY out. Waduh, rek. Kok ngeri omonganmu nih. Kita harus ingat ya, targetku 100 rank FIFA, bukan Piala Dunia lolos. Kalaupun lolos berarti ini adalah bonus. Sintayong saya kira untuk saat ini masih cocok untuk mengendalikan Punggawa Garuda. Menurutku ngono lho. Arek-arek iki cangkeme jadi jeli kompor sa LPG ini aja. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ripol. Sebelum kita berbicara tentang Sintayong saat kekalahannya melawan Cina winginane iku yo, kita akan memberitakan tentang fix-nya 98% Kevin Dix sing teko Liga Denmark. Saat ini dia memang bermain di salah satu klub Liga Denmark, Copenhagen. Jadi yo wis fix lah. Karena agak lambat, kenapa ya? Ono transisi, ada perubahan pergantian kepemimpinan atas sudah purnanya Pak Jokowi dan sekarang dilanjutkan oleh Pak Prabowo, maka proses ini agak diundur. Tapi untungnya ya rakyat sangat beruntung sekali. Urusan kementerian itu sih mau wancet saya ngurusi ya. Urusan hukumnya ya sih wancet, menporane ya sih pancet. Wis lah, sing penting aku yakin lancar selancar-lancarnya seperti halnya kemarin ketika Hilgers dan Eliano masuk. Sih lancar karena pengurusnya sih pancet. Jadi sebenarnya Kevin Dix ini hanya menunggu rapat antara DPR RI. Kalau wis masuk nenggone komisi 3 beres selesai, maka akan digoreng meneh, dimasak meneh nang komisi 10. Komisi 10 selesai, ya udah ambil sumpah, tanda tangan, wis selesai Kevin digabung. Tapi kalau menurut saya kira akan sangat lancar urusan Kevin Dix ini. Kalau kita berbicara tentang tim nasional Indonesia seperti cita-cita Pak Jokowi dan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo pun juga pernah menyampaikan dia akan nonton sepak bola ketika tim nasional ini nanti akan ke Piala Dunia. Wah, berarti ini proses. Jangan lupa loh ya, Pak Prabowo andile gawede loh nanti tim nasional Indonesia. Cuma ya gak dibuka aja ambek wong-wong Pak Prabowo dhewe ya mungkin ya gak gelem buka sih. Meskipun Pak Prabowo itu sudah berandil besar, jangan lupa Pak Jokowi andilnya juga luar biasa. Ketika kita masih ingat era ke-8 Indonesia di banned, nggak bisa berlaga di pentas apapun, Pak Jokowi di situ bisa masuk ke FIFA. Lobby rek utusannya Pak Erick Thohir dan akhirnya terbukti selang berapa bulan Indonesia bisa tampil lagi di Piala Dunia. Ron loh maksudku yo, kualifikasi dan semua laga-laga yang berada di naungan FIFA Indonesia sudah bisa melakukannya. Iku kok sapa ya Pak Jokowi, matur nuwun Pak Jokowi. Ya pokok apik ya awake matur nuwun, pokok elek ya wis dikritik ae ngono lho pemerintah. Oke. Terlepas dari itu semua, sedikit bocoran bahwa gugatan ataupun keinginan dari Bahrain untuk memindahkan venue pertandingan Indonesia melawan Bahrain ditolak, tetap nanggone Indonesia Raya. Kalaupun Bahrain terus akhirnya membuat statement dia lebih mengutamakan kepentingan rakyat atau pemainnya dalam hal keselamatan dan dia akan mengundurkan diri, ya jelas walk out 3 poin untuk Indonesia. Tapi masalahnya di situ sama sekali nggak ada alasan untuk Bahrain mengundurkan diri karena di Indonesia fine aja, enjoy aja, masih kasih Indonesia nggak ada konflik apapun. Indonesia itu negara sing istimewa, enak, nggak ada permasalahan apapun, konfliknya gak ono, paling urusan konflik weteng iki lho mek luwih tok paling. Ya kadang-kadang ngono iku tok. Jadi alasan apapun Bahrain untuk memindahkan venue saya kira nggak ada alasan yang tepat karena Indonesia adalah negara yang aman dan nyaman. Oke.
Wis selesai, kau usah bahas Bahrain. Kalau bahas Bahrain mesti eling drama gulung-gulung. Sudah, stop. Oke, kita berbicara Sintayong. Kalau dari pertandingan, dari keempat pertandingan ini, akhirnya di akhir pertandingan yang terakhir saat melawan Cina, Indonesia kalah. Apakah harus ada bahasa hashtag Sintayong out? Saya kira nggak perlu itu, nggak perlu banget. Kalau semua berbicara ini kan pemainnya dari Eropa, sing cocok ya sing latih wong Eropa, ya nggak ngono juga, Rek. Nggak seperti itu. Kalian lihat nggak pelatihnya Cina itu teko endi? Pemainnya ya teko Cina kabeh. Kan seperti itu. Pemain Malaysia, terus kemudian Arab, wis kabeh lah. Jadi jangan melihat bahwa pemain ini berasal dari sini, pelatihnya harus jadi, enggak juga. Pelatih itu pasti mempunyai banyak banget referensi untuk bagaimana membuat racian terbaik dan strategi terbaik. Enggak cuma racian tok, Rek. Asli enggak. Kalau kita berbicara Sintayong, oke lah kita akui kemarin saat melawan Cina kita memang gagal total. Tapi kalau kita lihat dari segi permainan, apa yang membuat kita gagal? Kalau kita berbicara nyalain pelatih, pelatih pasti salah. Nyalain pemain, pemain juga salah. Wong kalah. Tapi ya kita harus subjektif dong. Kita harus transparan saat menilai. Kita lihat permainan. Saya kira Hilger keren. Dia naik turun. Tapi masalahnya ketika Hilger ini naik, tandem di bawahnya itu nggak ada. Patinama oke lah, dia membuat sebuah kesalahan. Memang dia kesalahan kemarin tuh mungkin terlalu pede menganggap bahwa itu memang bola memang udah keluar, ternyata yo selondange pemain Cino sih iso iku nyolong dan akhirnya tercipta gol. Kalau kesalahan itu pasti murni kesalahan kurangnya konsentrasi dari pemain juga menurutku loh ya Rek. Aku mau bully ya gak masalah. Tapi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh ya pemain kita. Ada Asnawi sering kali membuat kesalahan. Dia koyo bingung loh. Kelihatan bingung ketika dia mendapatkan bola. Seharusnya dia kemana tuh bingung. Balik lagi ke belakang. Kalau dia dibawa ke depan pasti kena lawan. Loh. Ya wes yo. Keinginan Bung Towel udah ditunjukin sama Sintayong. Wes, ngono. Kalau kita mendukung tim nasional Indonesia, kita selalu euforia di saat menang, ya ojo terlalu berlebihan kalian untuk menghujat para pemain di saat kalah. Tapi harus objektif. Permainannya seperti apa. Ternyata ketika kita tonton, kalau kita terlalu menguasai banyak bola malah kebobolan yura yo. Kalau kita perhatikan kita melawan Arab, kita melawan Bahrain, Australia, kita kan sering melakukan counter attack. Jadi long pass. Ternyata long pass lebih efisien dibandingkan penguasaan bola. Ya iki awake dhewe sebagai penonton loh. Aku duduk pengamat, aku duduk pelatih. Tapi kalau kita melihat dari rentetan pertandingan, saya kira Indonesia itu lebih cocok permainannya yang ngono iku long pass. Jadi model counter attack, long pass, wis mau corona ngarep. Faktanya ketika ball position ya ngegono tambah wangel. Itu ya apa itu carane Sintayong nanti untuk merubah itu semua. Ya wis lah, pasrah ambil Sintayong. Jadi kalau ada orang yang banyak berbicara coach Sin harus diganti, untuk saat ini nggak perlu diganti menurutku. Karena saya yakin coach Sintayong ini mempunyai berjuta-juta strategi yang selalu berbeda. Tapi ya iku rek, muga-muga coach Sin iku nggak melakukan eksperimen meneh. Wis terlalu banyak eksperimen. Mending komposisi pemain, ya pemain-pemain yang musuh Bahrain, Australia, sama Arab itu wis top itu, wis gak usah dirubah mana, gak usah diapa-apa no mana. Nanti ketambahan Kevin Dix dan juga udah pulihnya Justin Hubner, saya kira udah semakin luar biasa, semakin keren. Untuk komposisi saya kira Indonesia saat ini untuk di kalangan Asia itu sudah mumpuni, udah keren banget. Aku yakin banget. Terus lagi-lagi ya kita harus ingat bahwa targetnya hanya untuk naik ke rank 100, bukan lolos Piala Dunia. Kalaupun itu nanti lolos ke Piala Dunia, ini adalah bonus dan memang harapan seluruh pecinta tim nasional Indonesia dan juga rakyat Indonesia adalah lolos ke Piala Dunia. Oke? Salam sehat, salam waras. Indonesia juara.